Ini yang nanti diproyeksikan jadi influencer itu siapa nih? Siap. Jadi video sama mereka Gus. Bagus, katanya kamu mau pindah jadi polisi umum. Masuk di tim Jaguar. Siap. Oh? Kalau gini bisa di cancel berarti. Siap, udah. Oh? Siap, udah. Karena mau masuk tim Jaguar. Terakhir interaksi sama tim Jaguar, motornya dibakar tuh. Oh, sama kamu ya, So ya? Siap. Terakhir sama tim motornya dibakar tuh. Yang terhormat, guru saya, para rekan-rekan santri, rekan-rekan sekalian dengan pelanggan ini. Latihan ini adalah mimpi saya akan tingkat 2. Sekali saja maksudnya saya yang lakukan pada latihan itu karena ini mimpi saya tingkat 2 di channel Kalimantan tahun 2000. Waktu itu kami punya motor TS. Motor TS. Presiden Gegana adalah pertama kali ada pasukan di motor. Ini udah suatu kali tidak tahu ya. Kita punya di motor. Di motor itu kemana-mana. Ya, Aceh segala macam apa-apa di sana. Tapi sampai terakhir kita tidak punya teori sama sekali tentang bagaimana cara berkendara motor yang benar. Yang ada apa? Yang ada adalah tim akrobatik nekat. Melakukan teman-teman lihat yang dulu tahun 2003, 2004 ada yang membuat sayur sambil berdiri di atas terakhir, ada segala macam. Jujur itu tidak ada basic teorinya sama sekali. Artinya apa? Artinya bisa dipastikan itu banyak kecelakaan. Dan informasi dan saran kepada kita semua, termasuk tujuan utama daripada pelatihan. Kembali lagi, pelatihan ini merupakan dasar keterampilan mengendarai motor. Tadi saya sempat sampaikan, mengendarai sepeda motor ini sebuah aktivitas yang memiliki resiko paling tinggi dihadapi oleh manusia modern saat ini. Kita bicara fakta. Tiap tahun di Indonesia tercatat kurang lebih 30.000 orang yang mati di jalan akibat kecelakaan lalu lintas. Di jalan, sekitar 72-76% berdasarkan data Korlantas melibatkan pengendara sepeda motor. Itu 30.000. Di dunia itu 1,3 orang juta, 1,3 juta orang mati di jalan. Sekitar 70%-nya melibatkan pengendara sepeda motor di jalan raya, bukan di sirkuit. Jumlah kematian yang diakibatkan aktivitas fisik yang lain nggak ada apa-apanya dengan sepeda motor. Jadi sewajarnya di dalam program peningkatan kualitas para anggota Sabrimob yang sebelumnya adalah detachment pelopor, sekarang unit Patra. Dan program ini rencananya akan berlanjut sehingga kompetensi atau kemampuan mengendarai Anda itu tidak hanya skill saja, tetapi juga dengan pengetahuan yang dalam. Oke, itu adalah pembukaan saya. Kita mulai saja secara tidak terlalu panjang mengenai teori ini. Motor adalah sebuah unit yang tidak pernah stabil. Nggak ada sepeda motor yang namanya stabil. Di dunia ini nggak ada. Sepeda motor hanya 2 roda. Stabil dia pada saat diam. Nah, diam. Sampai besok pagi kalau nggak ada badai, diam. Itu stabil. Tapi begitu naik motornya bergerak, nggak ada kecepatan, apa yang terjadi? Rebah, turun kaki minimal. Kita turun kaki, karena nggak stabil. Harusnya nggak ada kecepatan. Diam, motor kita nggak perlu turun kaki, seperti mobil. Motor terlalu pelan, rebah, terlalu cepat, hilang kendali, serba sulit. Jadi bagaimana caranya? Harus di tengah-tengahnya kecepatannya, faktor kecepatan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih, tidak terlalu pelan.
Kalau di sini Anda terlalu pelan, Anda jatuh. Dan mungkin Anda bisa patah. Dan kita harapkan tidak terjadi. Pelan aja. Kalau terlalu cepat, pelan aja bisa jatuh, bisa patah, apalagi terlalu cepat. Jadi kecepatan yang dilalui adalah sesuai kebutuhan. Berapa kilometer per jam tidak ada yang tahu. Karena kecepatan itu berdasarkan kebutuhan daripada kemampuan motor dan kemampuan orangnya. Kemampuan motor dalam menaklukkan lintasan dan kemampuan orangnya. Kemampuan motor itu bisa. Monggo, Pak, izin selamat pagi Pak. Terkait kegiatan pada pagi hari ini di sekitaran Pagedangan Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan ini adalah salah satu kegiatan peningkatan kemampuan personel Polri pada umumnya terkait sama safety riding. Sebagaimana diketahui, motor ini kan salah satu alat utama kita. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah pertama standarisasi. Gimana caranya safety ridingnya dulu mereka punya pengetahuannya. Yang kedua nanti bagaimana caranya mereka menggunakan kendaraan ini sebagai alat utama mereka dalam melaksanakan penjagaan Kamtipmas, khususnya di lingkungan DKI Jakarta. Ya kita ketahui kan DKI Jakarta ini daerahnya sempit, macet segala macam. Sedangkan kami kepolisian pada umumnya dan Satbrimo pada khususnya adalah first responder atau adalah respon pertama dari setiap kejadian. Motor ini adalah motor yang paling efektif, dan karena ini paling efektif maka ilmunya kita harus dapat. Ilmu mengenai keselamatan berkendaranya gimana, cara mengemudi yang baiknya gimana, dan gimana cara kita maksimalkan motor ini sebagai alat utama kita. Jadi itu aja. Pak, mohon izin, apakah hal ini juga menjadi persiapan untuk pelaksanaan pilkada serentak di beberapa? Intinya ini bukan cuma untuk sekedar persiapan pilkada saja, intinya ini untuk mempersiapkan kesiapan kita dalam rangka pelaksanaan ketertiban Kamtipmas di khususnya di wilayah DKI Jakarta. Beliau rata-rata yang dilatih ini pilihan atau bagaimana sih Pak? Mereka ini adalah pasukan kita yang terpilih sehingga dikumpulkan dalam satu unit namanya unit patroli kemitraan. Mereka adalah pasukan bermotor kita yang diambil dari pasukan-pasukan terbaik di setiap batalion, dikumpulkan di SAT, dan mereka ini jadi respon pertama setiap kejadian. Nah, kita sengaja meminta profesional untuk melatih mereka supaya apa? Supaya mereka benar-benar memiliki keilmuannya dan paham standar-standar, khususnya standar-standar internasional mengenai pengendara motor dalam rangka penegakan hukum. Ini kerjasama yang kedua ya Pak dengan JDCC Pak? Betul, kita pertama 2017, sekarang 2018. Sebenarnya ini bukan kerjasama, ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari JDTC karena mereka sangat concern masalah safety riding, defensive riding, dan ketika kita coba ngomong, Pak kami kayaknya perlu juga ilmu ini, ternyata langsung disambut oleh Direktur JDCC-nya, maka sekarang kami mengadakan pelatihan ini. Saya harapkan sih hal-hal ini akan terus berlangsung sehingga kita punya in-house trainer juga. Nanti kita akan meluarkan ilmu itu ke depannya untuk satuan-satuan yang lain. Beliau rata-rata dari Polda Metro Jaya semua Pak? Ini Polda Metro Jaya Siap. semua. Lalu sinergitas dengan Polres Tangsel Pak nanti seperti apa Pak? Oh, sinergi dengan Polres kita itu Pak, Iya. kapanpun kita dipanggil sama Polres Tangsel kita selalu Siap, mantap. Polresnya di mana nih Pak Iman? Iya makanya. Enggak, itu litik saya masalahnya. Pak Iman, Pak harapannya Pak pada kegiatan pagi hari ini Pak dari Komandan Pak. Harapan saya simpel, saya ingin anggota saya dapat mengemudi dengan hebat dan selamat. Dua kata itu aja. Pertama hebat, yang kedua selamat. Sesimpel itu aja harapannya. Matur nuwun Pak. Nggih. Jadi kawan-kawan ini mau turun ke bawah bisa hilang. Saya juga pernah hilang. Panik saya di dalam. Kenapa di dalam yang dikelilingin kota kita bisa hilang? Jadi besok kita akan melakukan semuanya selama basic keterampilan dasarnya sudah diperoleh. Sekali lagi, penggunaan rem depan sendiri tunggal boleh dikatakan tidak pernah dilakukan pada lintasan ini. Mengapa? Karena kecepatan 30 sampai 80 kita harus menggunakan rem 22. Jadi saya ulang, 30 ke bawah hanya rem. Saya ulang, rem apa? Rem kaki saja. 30 atau 40 ke atas sampai 80 22 kalau mau melakukan pengereman. Kapan 80? Nah kalau 80 Anda udah lari di atas
kapan rem depan Anda boleh lakukan ketika Anda sudah melaju dengan kecepatan di atas 80, 70, 80, baru boleh rem depan saja. Setelah dia masuk, kan perlambatan, begitu Anda sentuh rem depan, jangan keras, halus, kan kecepatan turun. Ketika kecepatan di bawah 80 atau 70, Anda harus menggunakan dua-dua rem. Begitu kecepatannya drop sampai 30, rem depan Anda harus lepaskan, tinggal kaki saja halus. Begitu mau berhenti, jangan dibejek, pasti remnya Anda lepas. Coba Anda lihat. Karena kalau Anda bejek, kunci. Anda akan pelan-pelan Anda angkat. Jadi begitu teorinya. Ya. Jadi hari ini Anda hanya banyak mempergunakan rem kaki saja. Lebih-lebih ketika turun. Kalau Anda rem depan, mungkin Anda akan ngejungkal. Keluar dulu. Ya. Oke, 3, 2, 1. Rem depan lepas. Nah, adik kanan. Masuk kanan. Nah, kiri. Kanan. Kiri.
dua pintu, masuk pintu baru ke kanan. Siap, 3, 2, 1. Masuk di dalam. Kanan, kanan. Kiri, kanan, kiri lagi, kanan jauh. Kiri jauh. Kiri jauh, kanan jauh lagi baru lurus. 3, 2, 1. Ya, masuk. Kanan, kiri, kanan. Kelewat. Nah, langsung kanan jauh. Kanan jauh, kiri jauh, kanan jauh baru lurus. Relax. 3, 2, 1. Ya, masuk dalam. Kanan, kiri. Posisi badan di belakang. Paham mainnya? Pas pintu kanan kiri, kanan jauh, kiri jauh, kanan jauh baru lurus. Gas. Masuk dalam. Mata jangan di bawah. Siap. Ini pintu masuk ke kananin, ke kiriin. Nah, itu dia. Kananin, kiriin, kanan jauh, kiri jauh, kanan satu lagi. Nah, itu baru lurus. Oh, tahan dulu. Mata jangan di bawah. Epit. Maju Sri, epit, dulu. Lepas kopling bang, lepas kopling, nyemen kopling, lepas. Jangan main kopling, lepas koplingnya. Nggak apa-apa, lepas koplingnya. Gas. Lepas, jangan main kopling, lepas. Lepas kopling, jangan main kopling. Masih ditahan. Kalau dia lepas aja gitu, gas aja, jalan. Iya, lepas aja gitu, main gas. Nggak bakal mati. Asal jangan di gini nih. Lepas aja. Emang refleksi belum biasa. Kalau grogi, kalau yang ada bisa dua. Kita gas. Lepas kopling, jangan main kopling. Nah, gas aja. Nah, gitu. Jangan main kopling, lepas aja koplingnya. Nah, koplingnya lepas aja Pak, jangan main-main Pak. Koplingnya lepas, pantau. Koplingnya lepas. Koplingnya lepas. Ya, tujuan dari program pelatihan ini yang sebagaimana disampaikan oleh Wadansat Brimopolda Metro tadi, Bapak AKBP Bakti, itu adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar dalam mengoperasikan motor secara kompeten. Pada dasarnya mereka ini sudah terampil. Kalau nggak akan dikasih motor, kalau nggak tidak akan mendapatkan SIM. Permasalahannya apakah mereka kompeten terampilnya atau terampil karena biasa. Nah, itu yang menjadi satu pemicu angka kecelakaan di Indonesia tinggi sekali.
untuk seluruh pengendara motor. Hampir 75% ya, 72-75% penyebab kecelakaan di jalan raya itu melibatkan pengendara motor. Bahkan korban kematiannya termasuk kelompok paling besar dibandingkan dengan pengendara kendaraan bermotor yang lain seperti nah, karena mobilitas daripada anggota Satbrimob itu yang begitu tinggi di atas motor, maka inisiatif dari komandan serta Wadan saat ini untuk memberikan mereka sebuah pelatihan yang berbasis kompeten. Berbasis kompeten itu bukan terampil karena bisa, tapi terampil karena paham, tahu, mengerti cara mengoperasikannya untuk segala medan lintasan di jalan, apakah jalan buruk, jalan turun, rusak, atau bahkan mereka juga diharapkan bisa mengoperasikan dalam untuk aplikasi sesuai operasional institusi ini atau Satbrimob, di mana kadang-kadang mereka harus mengendarai motor mereka sebagai alat mobilitas mencapai puncak-puncak gedung juga dengan sepeda motor. Karena nanti programnya akan ke sana sehingga mereka akan bisa lewat tangga-tangga atau masuk di ruang lift sampai ke atas dan turun dengan motor, bukan hanya jalan kaki. Jadi fungsi dari motor itu sebagai moda mobilitas dalam mencapai tujuan itu akan tercapai. Pada 2 hari ini kita fokus kepada riding posture, lintasan, dan kecepatan. Jadi ada 3 faktor yang kita lekatkan di sini. Bagaimana seseorang mengendarai motor dengan lintasan yang benar, melebar, terus posisi duduk yang benar, yaitu dinamis dan ergonomis. Ergonomis artinya bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dia tidak kaku, tidak rigid. Karena itu dipentingkan ketika mereka harus melewati lintasan-lintasan buruk. Yang ketiga, menjaga lintasan. Motor itu adalah sebuah kendaraan yang tidak pernah mengenal kata stabil ketika bergerak. Oleh karena itu, maka motor harus memelihara lintasan selebar mungkin, selurus mungkin setiap gerakan. Kalau dia tidak bisa lebar, maka yang terjadi mungkin akan jatuh. Seperti kita lihat di sana tadi itu barusan jatuh. Karena lintasannya sempit, kemudian kecepatannya rendah, otomatis rebah. Nah, ketiga faktor tadi, riding posture, kemudian kecepatan, dan menjaga lintasan selebar mungkin, artinya membuat sudut landai, itu adalah kombinasi yang harus dimiliki oleh para pengendara setiap saat dalam segala medan. Nah, itu kita harapkan. Dengan kondisi tentunya kita tahu kendaraan yang terbatas. Kita tahu bahwa kendaraan-kendaraan ini umurnya sudah 8 tahun. Bahkan saya dengar 8 tahun ini belum pernah turun mesin. Dengan kondisi, dengan keterbatasan yang ada, tetap mereka punya tuntutan untuk bekerja secara maksimal. Jadi program ini adalah tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan mengoperasikan kendaraan mereka dalam menghadapi segala medan lintasan. Bukan menjadikan mereka pembalap, tapi mereka paham dalam mengoperasikan kendaraan yang benar. Nah, sejauh ini para personel Brimob latihan hari pertama seperti apa? Ini baru 1 modul dari 9 modul. Dari 9 modul. Selama 2 hari ya. Modul ini adalah basic dasarnya. Nanti baru pecah, habis ini pecah. Setelah makan siang kita pecah, baru masuk ke technical. Technical itu ada tanjakan, curam, sampai ada yang 45 derajat dengan ketinggian mungkin sekitar ini berapa meter? 2-3 meter gitu. Akan lewati dengan tingkat rintangan yang cukup sulit. Bahkan turunnya juga curam sampai 45 derajat. Diharapkan mereka bisa melintasi secara aman. Gitu. Nanti akan kita lihat, baru bisa kita lihat pada hari akhir pada hari ini bagaimana kemampuan basicnya mereka. Begitu. Om Yusri, kenapa diadain latihannya di sini? Di sini, kalau kita lihat, kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Kendaraan ini adalah kendaraan dual purpose, bukan kendaraan on road. Dual purpose artinya mereka bisa menghadapi lintasan buruk yang off road dan bisa menghadapi lintasan aspal yang mulus yang namanya on road. Nah, media yang paling cocok untuk medan lintasan dual purpose kendaraan trail itu adalah di medan-medan off road dasarnya. Dan dari segala keterampilan motor, dasar yang paling tinggi dalam mengoperasikan itu adalah di medan off road. Kalau di aspal, di sirkuit itu high speed. Tapi dasarnya adalah di sini. Seperti kalau kita lihat di
racing GP. Dasarnya motocross off-road. Kalau di mobil rally itu dasarnya adalah slalom atau yang keterampilan. Kalau Formula 1 dasarnya adalah go-kart, di mana yang saya katakan dasar tadi itu adalah fondasi daripada keterampilan unit-unit sesuai jenisnya. Motor dasarnya di sini. Sama saya memberikan pelatihan untuk tim Matan. Matan adalah tim elit pas pampres yang melindungi pakaian hitam-hitam. Pertama mereka seminggu di sini, lebih curam lagi medannya karena mereka dari 3 Matra, terus kemudian baru di aspal seminggu. Di sini mereka dasar sekali, terus di aspal mereka bisa lari sampai 275, 290, tapi itu di sirkuit. Mereka harus mempunyai kepemilikan itu. Tapi kita nggak perlu, karena kenapa? Kendaraan mereka 1300 memang untuk kecepatan tinggi. Kalau kita kan 250, dual purpose, 80 maksimalnya. Dasarnya begitu. Alasan pemilihannya tempatnya di sini. Emang selama ini Polri tidak punya tempat sendiri khusus gitu Om, biar nanti nggak jauh atau mungkin lebih menyerap banyak peserta yang ikutin pelatihan itu? Oke, nampaknya ada ya fasilitas tersebut, tapi belum disampaikan secara terbuka, yaitu yang baru diresmikan oleh Kapolri yang namanya fasilitas training center ISDC di Tangerang juga, di Pusdiklat Serpong. Itu ada 10 hektar, tapi flat, semen, semen, tidak ada off-roadnya ada. Mungkin satu saat nanti seluruh komponen Polri untuk peningkatan kendaraan bermotornya mungkin akan di sana. Bisa difasilitasi di sana ya Om ya? Iya, kita Tadi, berharap. nah kan tadi target One Dansat itu kan personil ini kan ingin menjadi pengemudi hebat dan selamat. Seperti apa? Pengemudi yang kompeten. Kompeten itu adalah yang memahami, mengerti dari apa yang dia lakukan. Kemudian terampil. Terampil, pertama memahami, knowledgeable, kemudian skillful, terampil. Yang kedua attitude. Attitude adalah pola pikir, perilaku, sikap. Kalau umpamanya kita paham, terus kita terampil, tapi tidak mempunyai sikap, tetap saja peluang kecelakaan tetap tinggi. Nah, keinginan Sat Brimob melalui yang disampaikan oleh Wandara tadi memiliki 3 aspek tadi, kompeten, yaitu paham, mengerti, terampil, dan memiliki sikap. Sikap ini sangat penting. Anda terampil, Anda jago, tapi Anda tidak anggap meremehkan dari aktivitas ini, ya peluang kecelakaan akan gampang, mudah terjadi. Tunggu instruksi saya. Ya, bro. Jangan rem depan, tangan jangan di rem depan. Bagus, kecepatannya seperti itu. Jangan terlalu cepat tapi seperti itu. Bagus, jepit kaki ya, jepit. Bagus. Ya, bagus. Sekarang kita naiknya celah-celah ini. Begini. Celah-celah ini berdiri kita turunnya ke sana. Ini agak sempit. Ya, coba ya. Berdiri. Jaga di kopling. Usahakan jangan turun kaki, coba. Jepit tangki, jepit tangki. Iya, usahakan jangan turun kaki, coba.
Awas, tahan. Terlalu cepat. Tunggu selesai, baru lewat. Balik. Bagus. Cepat tangki. Pandangan lurus. Bagus. Mantap. Gitu. Bagus. Cepat tangki, mata lurus. Mantap. Stop. Mantap. Ini motor 260 berat. Anda luar biasa. Mantap. Ini harus dokumentasi stok. Guys. Tahan. Jangan balik. Jangan dulu, tunggu lewat. Kalau masih lintasan buruk, tunggu lewat dulu kawannya, supaya Anda bisa lewat. Jangan sampai kawannya jatuh, Anda terjebak. Tunggu bersih. Lintasan pasti bersih kalau sudah lihat. Ya, go. Netral. Ya, lagi. Iya. Pantat di belakang supaya ngebecek bannya. Ya. Sudah berapa kali? Dua kali. Sekarang sudah berapa kali? Dua. 3 kali kita ganti lagi. Buat 3 kali kita gantian. Go! Fokus ke depan, jangan ke bawah. Matanya ke depan. Nah, tuh. Nah. Matanya ke depan. Badan belakang. Cepet. Jempolnya cepet. Tangki jepit. Cepet. Nah. Yang Anda harus sikapi begitu sampai gitu badan dorong, badan ke depan. Kalau tetap mempertahankan begini, motornya begini. Balik. Jangan terlalu cepat. Kalau dari awal terlalu cepat, motornya begini. Ini pertama. Kita akan lakukan berapa kali? Naiknya ke sana, turun dari sana lagi. Stop. Turun dari bawah. Ini 3 stop, 3 step. Anda turun dari sana, naik. Masalahnya begitu, ada 3. Turun dari situ, naik ke sana. Ya. Pani orang. Iya kan. Kayak deg-degan juga. Coba ambil motor. Jangan hubungan ya. Usahakan dapat momentum. Pak, contoh nggak? Suruh mereka lurus ya. Ya. Terus turun. Ojon mana Ojon? Ojon. Siap.
Enggak foto.